Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devi Suprayogi, Dwi Silvia, Eva Nirmala, Tegar Dwi Firmansyah, Rizkia James Pratama, dan Nabil Hasim Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian internal dan akuntansi kas. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Kemudian pengendalian intern meliputi semua perencanaan dari suatu organisasi dan semua metode serta prosedur yang diterapkan manajemen dalam rangka untuk 1. Menjaga aset perusahaan dari pencurian, pembobolan, perampokan, manipulasi, korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, serta penggunaan harta kekayaan perusahaan yang tidak diotorisasi. 2. Meningkatkan akurasi dan kepercayaan dari catatan akuntansi dengan cara mengurangi risiko kesalahan dalam proses akuntansi yang dilakukan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pengendalian internal. Yang pertama, pembentukan pertanggungjawaban. Kedua, adanya pemisahan tugas secara tegas. Ketiga, pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik. Dan yang keempat ialah verifikasi internal yang independen harus ada. Kemudian, keterbatasan pengendalian intern. Keterbatasan pengendalian intern adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kemungkinan timbulnya beban atau cost untuk mendesain pengendalian intern yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Kedua, adanya faktor sumber daya manusia. Dan ketiga, besarnya ukuran perusahaan. Pengertian kas. Sementara itu, kas dalam akuntansi adalah setiap alat ukur yang diterima pihak bank untuk tujuan disimpan, serta sesuatu yang baik berbentuk uang atau bukan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Ada dua kriteria agar alat pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai kas. Pertama, harus dapat diterima umum sebagai alat pembayaran atau diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya. Kedua, harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Kas meliputi uang tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. Kas memiliki sifat-sifat atau karakteristik. Yang pertama, kas mempunyai sifat yang aktif tapi tidak produktif. Kedua, kas atau uang tunai tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Kemudian, pengawasan kas. Ada dasar-dasar tertentu yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengadakan pengawasan terhadap kas sebagai berikut. Pertama, penerimaan kas, dan kedua, pembayaran kas. Selanjutnya, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi laporan bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Untuk dapat membuat rekonsiliasi laporan bank, maka kesalahan-kesalahan yang ada harus dikoreksi. Rekonsiliasi bank dapat dibuat dalam dua macam cara yang berbeda. Pertama, rekonsiliasi saldo akhir yang dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Kedua, rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang bisa dibuat dalam dua bentuk, yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar.
Contoh rekonsiliasi bank. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Rahadian membuka rekening giro di Bank Muamalat dengan setoran mula sebesar 4 juta. Saldo menurut pembukaan perusahaan pada akhir Mei sebesar 50.500.000, sedangkan menurut laporan dalam rekening koran pihak bank sebesar 52.900.000. Setelah dilakukan prosedur rekonsiliasi, diketahui bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena berikut. Di bawah ini: 1. Setoran dalam perjalanan 8.600.000. Kedua, cek yang masih beredar sejumlah 8.700.000 dengan perincian sebagai berikut. Cek nomor 021 sebesar 4.700.000, cek nomor 025 sebesar 2.600.000, cek nomor 031 sebesar 1.400.000. 3. Bank memberi jasa giro sebesar 500.000 dan biaya bank yang dibebankan kepada perusahaan sebesar 1.200.000. 4. Cek sebesar 1.800.000 yang diterima perusahaan dari PT Idaman dinyatakan kosong oleh pihak bank. 5. Bank berhasil menagihkan wesel dengan nilai nominal 5 juta. Terhadap jumlah tersebut, bank membebankan biaya tagih atau biaya inkaso sebesar 200.000, sehingga nilai bersih yang diakui oleh pihak bank sebesar 4.800.000. Berdasarkan data di atas, buatlah laporan rekonsiliasi dan jurnal penyelesaian yang diperlukan. PT Rahadian, laporan rekonsiliasi bank per 31 Mei 2012. Saldo perusahaan sebesar 50.500.000. Penagihan wesel atau pendapatan wesel 5 juta dikurang 200.000 sama dengan 4.800.000. Jasa giro 500.000, 5.300.000, 55.800.000. Dikurang cek kosong 1.800.000, biaya bank 1.200.000 sama dengan 3 juta, sama dengan saldo perusahaan 52 juta. Saldo per bank 52.900 tambah ditanya 8.600.000 sama dengan 61 juta. Kurang cek yang beredar nomor 021 4.700.000, nomor 025 2.600.000, nomor 031 1.400.000 sama dengan 8.700.000. Saldo bank 52.800.000. Dana kas kecil. Dana kas kecil atau petty cash fund adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dalam hubungannya dengan kas kecil ada dua metode yang digunakan, yaitu 1. Sistem impres, 2. Sistem fluktuasi. Selisih kas untuk keperluan pengendalian internal kas secara berkala. Jumlah fisik kas dicocokkan dengan saldo buku besar kas. Apabila terjadi perbedaan, maka selisih tersebut dibukukan dalam selisih kas. Penyajian kas di neraca. Kas disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar. Kas dinilai sebesar nilai nominal uang ditambah nilai nominal cek perusahaan lain yang menjadi hak perusahaan dan saldo rekening giro pada tanggal neraca. Sekian dari video kami, terima kasih.